Oke, kembali lagi bersama saya di The Teacher Channel. Pada video kali ini kita masih akan membahas terkait infogetika. Sobat The Teacher di mana saja ada berita terbaru terkait dengan infogetika. Ya, terkait dengan infogetika. Kalau kita pantau di infogetika, ya di sini kita pantau di infogetika. Pada tanggal 20 Februari kemarin itu sudah mulai terbit SKTP. Lalu terpantau status masih menunggu proses penyaluran. Sesuai dengan mekanismenya, proses penyaluran itu akan dilakukan kurang dari 7 hari sejak terbitnya SKTP. Sehingga berita terbaru, informasi terbaru adalah proses penyaluran tunjangan profesi bagi guru yang baru saja valid dan telah sudah terbit surat keputusan tunjangan profesi atau SKTP bulan Februari 2006, penyaluran sementara berlangsung, ya, sementara berlangsung. Dan untuk rekan-rekan yang baru valid di bulan Februari dan bulan Januarinya sudah valid juga, tapi belum pencairan di bulan Januari, maka proses pencairan di bulan Februari itu akan dirapel, ya. Tapi untuk rekan-rekan yang sudah cair di bulan Januari, ini akan mendapat pencairan untuk bulan Februari. Sementara untuk rekan-rekan yang baru saja valid di bulan Februari dan SKTP terbit di bulan Februari, maka itu pencairannya akan dirapel 2 bulan. Ya. Nah, proses pencairan ini sementara berlangsung dan secara bertahap, dicairkan secara bertahap, dan Bapak Ibu, rekan-rekan sobat teacher tidak perlu khawatir bagi yang sudah valid maupun yang belum valid. Ya, jadi yang sudah terbit SKTP dan yang belum terbit SKTP tidak perlu khawatir karena hak tunjangan profesi guru akan tetap disalurkan sesuai dengan hak Bapak Ibu guru. Nah, berkaitan dengan besaran tunjangan profesi guru yang akan disalurkan, ini berdasarkan gaji pokok. Nah, ada beberapa masalah dari rekan-rekan, ada yang bertanya tentang berapa besar gaji pokok. Gaji pokoknya tidak berubah, padahal sudah naik pangkat. Ada yang juga berkala, ya, naik berkala, tapi gaji pokoknya belum berubah di infogetika. Nah, untuk itu bagi rekan-rekan sobat The Teacher yang ASN, ya, ini khusus untuk ASN, ya. Untuk ASN yang sudah naik pangkat namun gaji pokoknya belum berubah, lalu yang sudah berkala dan ada perubahan gaji pokok tetapi di infogetika juga belum berubah, mohon perhatikan beberapa hal ini agar bisa diupdate, ya. Nah, untuk sobat teacher yang ada perubahan gaji pokok, baik kenaikan pangkat maupun berkala, yang harus dilakukan itu adalah yang pertama, ya, yang dilakukan untuk ASN, ya, yang ada perubahan gaji pokok karena kenaikan pangkat, ada yang berkala. Itu yang pertama, ya. Yang pertama adalah update, ya. Semuanya kembali pada dapodik. Jadi rekan-rekan yang sudah menerima SK kenaikan pangkat atau SK berkala,
harap untuk segera melakukan update atau perubahan data di Dapodik. Ya. Setelah melakukan perubahan data gaji pokok di Dapodik, yang kedua adalah sinkronisasi. Ya, sinkronisasi Dapodiknya. Nah, untuk update data gaji pokok di Dapodik dan sinkronisasi di aplikasi Dapodik, jika Bapak Ibu sudah selesai, langkah yang ketiga itu adalah laporkan ke dinas. Ya, laporkan ke operator SIMTUN untuk diverifikasi. Ya. Nah, setelah melakukan perubahan data di Dapodik, ya, setelah melakukan perubahan data di Dapodik, silakan disampaikan kepada dinas, ya, disampaikan kepada dinas untuk dilakukan verifikasi operator SIMTUN. Laporkan ke operator SIMTUN di dinas, ya, operator SIMTUN dinas, ya, ini di dinas untuk diverifikasi, sehingga di InfoGTK, kalau di InfoGTK itu bisa ada perubahan gaji pokok di sini. Kalau kita lihat di bagian ini, kita di resume, kemudian gaji pokok, di sini gaji, ya. Ada gaji pokok. Jika belum ada perubahan, silakan lakukan perubahan di Dapodik, kemudian laporkan ke operator SIMTUN dinas untuk diverifikasi. Nah, untuk itu setelah melakukan tiga hal ini, menunggu langkah yang berikut tadi. Kita tetap menunggu. Kalau sudah dilakukan, kita menunggu proses update data info GTK. Nah, untuk update data info GTK juga masih ada rekan-rekan yang belum tahu bagaimana memperbaharui, ya, bagaimana memperbaharui data di info GTK agar data-data di info GTK itu menampilkan data-data terbaru. Ya, kadang-kadang biasanya kita buka info GTK, kadang-kadang data-datanya ini masih belum ada perubahan. Silahkan lakukan pembaharuan data. Nah, untuk melakukan pembaharuan data atau reload, ini banyak yang belum tahu cara reloadnya seperti apa. Ada bisa di refresh info GTK-nya. Ada juga bisa juga kita menggunakan ini. Ada satu tombol kecil di bagian atas. Ini sering, ya, banyak yang belum tahu. Ini tombol kecil ini fungsinya untuk apa? Ini untuk pembaharuan. Ini untuk pembaharuan. Dia sama dengan fungsinya sama dengan reload. Sehingga data-data misalnya ini menampilkan data-data di belum data terbaru, bisa dilakukan pembaharuan data di sini. Jadi kita klik saja untuk di refresh, ya. Ini untuk menampilkan data-data terbaru, pembaharuannya di sini. Ini banyak yang belum tahu tombol ini fungsinya apa. Oke, demikian informasi yang bisa teacher bagikan. Saya ulang kembali sebagai penutup. Saya ulang kembali bagi rekan-rekan yang mengalami kenaikan pangkat, ya, yang mengalami kenaikan pangkat, kemudian atau mengalami kenaikan berkala, otomatis ada perubahan gaji pokok. Nah, untuk itu jangan lupa update data gaji pokok di Dapodik, kemudian sinkronisasi Dapodiknya. Sementara itu, setelah itu, ya, laporkan ke operator SIMTUN dinas untuk diverifikasi agar data di info GTK itu bisa berubah. Demikian informasi yang bisa di-teacher bagikan. Tetap semangat dan tetap bersabar menanti proses pencairan
nanti silahkan update data-data yang dibutuhkan atau yang diperlukan, ada perubahan-perubahan, silahkan diupdate datanya di Dapodi. Demikian informasi yang bisa diteacher bagikan. Tetap semangat, bersabar itu subur. Demikian, kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya.